Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alfi Syahri. Pada video kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara membuat taskbar menjadi transparan 100% di Windows 10 Pro ya. Pada umumnya fitur ini sudah ada di Windows Settings ya, di Windows 10 Pro bawaannya sendiri di versi 19.03 ke atas kalau nggak salah ya, yaitu di Windows Settings di bagian Personalization ya, di bagian tab Colors ya. Yang ada di bagian tab colors, lalu kalian di sini akan menemukan menu transparency effects, dan saya ingin menjelaskan tentang keunggulan tampilan dari fitur ini ya. Fitur ini transparannya nembus ke UI Windows ya, termasuk di Windows Settings maupun di aplikasi lainnya. Juga berubah ya, juga berubah di bagian taskbar, start menu, dan juga action centernya. Nah nih ada transparan ya. Dan kalau kita memilih setelan sesuatu pada mouse, itu terlihat ada mengkilat sedikit, terlihat sedikit ada highlight yang contohnya di sini tuh ada kotak-kotak gitu ya. Kalian bisa lihat di bawah inilah, bisa di sini ada naik bisa ada highlight gitu, ada kayak gradient gitu ya, intinya secara bahasanya gitu ya. Tapi dalam fitur ini saya juga menemukan sesuatu yang saya anggap kurang menarik gitu ya. Bukan tidak menarik pada taskbarnya, bukan tidak menarik, tetapi kalau saya menggunakan fitur ini, entah itu terjadi di laptop kalian atau tidak ya, itu saat saya membuka start menu, itu pas animasinya itu sangat agak ngeframe gitu ya. Entah itu terjadi di laptop ataupun PC kalian ya, entah mungkin terjadi di action center tidak terlalu frame ya, cuman di bagian expand sama collapse-nya aja ya. Di bagian start menu ini ya, ini kan kalian lihat ada sedikit patah-patah ya. Jadi di tutorial ini saya tidak akan menggunakan cara ini, saya akan menggunakan sebuah tools yang bisa membantu saya dan juga kalian untuk membuat taskbar di Windows 10 Pro ini menjadi transparan sepenuhnya 100%, tembus wallpaper, tidak ada efek blur maupun bayangan ya, seperti yang ada di bawah ini. Di sini langsung saja saya matikan. Oke. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke tutorialnya. Tapi sebelum ke tutorialnya, pastikan kalian sudah subscribe channel saya, hidupkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video saya. Like video ini, komen, dan share untuk request video sesuatu ataupun request tutorial maupun review. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke, untuk tutorial pertama ya, pastikan di laptop kalian sudah terhubung ke koneksi internet ya, sudah terhubung ke koneksi internet, karena di sini kita akan mendownload sebuah toolsnya. Jika laptop kalian sudah terhubung ke koneksi internet, langsung saja kalian ke start menu, lalu kalian ketik Microsoft Store, atau biasanya juga ada di bagian lifestyle ini ya, yang ada di kanan sini. Kalau tidak ada, kalian ketik saja di bagian startnya Microsoft Store ya. Lalu kalian tekan, kalian buka Microsoft Store-nya, tunggu deh sampai ke halaman utama, dan kalian fokus ke pojok kanan atas sebelah ikon titik 3 sama orang ini ya. Antara ikon orang sama titik 3 ada tombol search, lalu kalian tekan dan ketik Translucent TB. Nah, ini dia nama aplikasinya, nama tools yang akan membantu kalian untuk membuat taskbar ini menjadi transparan. Oke, di sini ada dua aplikasi nih ya. Ada dua aplikasi yang namanya persis dan ikonnya juga berbeda pastinya, tapi kalian fokus ke maksudnya di sini kalian fokus ke ikon aplikasi yang ada warna hijau, biru, dan merah ya. Namanya yang Translucent TB ini ya, yang paling atas ya, jangan yang di bawah. Oke, langsung saja kalian buka aplikasinya, maksudnya kalian tekan aplikasinya, dan di sini kalian akan melihat beberapa deskripsi, overview, reviews, dan relate-nya, dan ada deskripsi juga di sini tulisannya take control of your taskbar, ambil kontrol dari taskbarmu, bisa dikendalikan gitu ya maksudnya. Di sini aplikasinya dibuat oleh Charles Millet. Nah, aplikasi ini termasuk dalam kategori personalization. Oke, langsung saja kalian tekan install. Nah, di sini mungkin akan diminta untuk sign in, login, ataupun daftar ya. Di sini kalian tekan close saja, aplikasinya akan terdownload secara otomatis. Nah, nih sedang pending ya, sedang pending aplikasinya dan bersiap untuk di-download. Oke, ini dalam proses download ya, downloading.
Dan aplikasi ini ukurannya juga tidak terlalu besar ya, ukurannya hanya 14,25 MB saja. Menurut saya tidak terlalu besar, intinya tidak terlalu memakan ruang ya. Oke, tunggu sampai proses downloadnya selesai. Ini tulisannya installing, memasang ya. Jika sudah terpasang, kalian close Microsoft Store-nya dan putuskan koneksi internetnya supaya aman ya. Dan di sini kalian juga bisa refresh dulu supaya tetap optimal ya. Oke, langsung saja ke aplikasinya. Kalian buka start menu, lalu biasanya di paling atas ada tulisan recently added, di bagian Translucent TV ya. Di bagian recently added ini ada aplikasi yang baru saja terinstall. Kalian langsung tekan Translucent TV-nya dan boom, taskbarnya menjadi transparan. Oke, sangat keren sekali ya. Aplikasi ini bisa mengambil kontrol taskbar Windows kalian supaya ini dikustomisasi menjadi transparan ya. Oke, di sini kita ke aplikasinya langsung. Di sini ada ungkapan dan maksudnya ada ungkapan terima kasih karena sudah menginstal aplikasi ini. Kalian jangan tekan exit, kalian tekan continue, karena kalau exit langsung keluar aplikasinya ya. Dan di sini juga dikirimkan notifikasi ke kita bahwa Translucent TV ini Translucent TV ini aktif di System Tray ya. Jadi apabila kalian ingin mengkustomisasi taskbar ini ya, untuk mengkustomisasi personalisasi taskbar ini, kalian fokus ke panah atas yang ada di bawah sebelah baterai sama jaringan ya. Di sini kalian tekan panah atas, lalu kalian tekan TTB icon yang ada di sini. Nah, di sini kalian bisa setting setelah lanjutan apakah aplikasi ini bisa terbuka saat booting Windows selesai ya. Bisa kalian kustomisasi di sini. Dan di sini saya akan kustomisasi sedikit untuk menunjukkan reviewnya kepada kalian ya. Misalnya di sini saya menekan desktop. Setelah defaultnya ini di bagian desktop taskbar ini menjadi clear ya, tidak ada background hitam maupun blur maupun ada sedikit bayang-bayangan yang ada di sini. Murni ya, murni secara penuh ini transparannya full ya. Di sini saya akan coba ubah untuk menunjukkan review kepada kalian. Di sini ada tulisan ada opsi normal, opaque, clear, blur sama acrylic. Di sini saya akan coba untuk menunjukkan kepada kalian untuk normal ya. Kalau normal, nah ini dia akan berubah menjadi tampilan biasa seperti Windows 10 yang biasanya ya, tanpa ada blur maupun tanpa ada transparan. Intinya ini menjadi kembali default. Oke, kalian bisa menggantinya kembali, misalnya dari opaque, di sini bisa menjadi hitam polos dan di sini bisa ngeblur dan bisa clear juga kalau blur seperti ini ya. Tapi saya lebih suka memilihnya clear. Oke, di sini kalian juga bisa menampilkan ataupun menghilangkan opsi show desktop pick button. Desktop pick itu yang ini maksudnya nih, yang kalau kita buka disk PC misalnya ya, di sini kalau kita tekan ini, Windowsnya akan folder yang kita buka ini akan terminimize. Oke, itu yang dimaksud desktop pick ya. Oke, di sini saya akan langsung saya hilangkan aja karena supaya terlihat keren ya, supaya full transparan tanpa ada garis maupun tanpa ada blur, tanpa bayangan. Oke, langsung saja ke review yang kedua, yaitu visible window. Kalau visible window saya coba untuk kustomisasi ya. Nah, ini oke, langsung saya kustomisasi. Kalau misalnya visible window ini bisa normal. Kalau normal, kalau kalian sedang membuka folder misalnya di PC ya, itu taskbarnya akan berubah menjadi hitam lagi, tergantung pilihan yang sudah kalian pilih di bagian visible window di bagian sini ya. Dan desktop pick-nya juga muncul, ini tergantung oleh pilihan kalian. Tapi kalau misalnya kita keluarkan, nah dia menjadi setelan yang sudah kita set tadi, yaitu pada Windows. Dia taskbar ini aplikasinya adaptif. Kalau kita membuka disk PC, dia akan berubah menjadi hitam. Aplikasi ini sangat adaptif ya terhadap keadaan apapun ya, terhadap aktivitas yang kita lakukan pada PC ini, pada laptop ini. Oke, di sini saya akan matikan saja, akan tetap, karena setelan bawaan bagi saya sudah cukup ya. Di sini kalian bisa
kustomisasi sesuai keinginan kalian ya. Oke, jadi itu saja untuk tutorial saya kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang ada yang salah ataupun kurang lengkap ataupun kurang jelas. Oke, segitu saja untuk tutorialnya kali ini. Saya Alfi Syari, signing out. See you later. Goodbye. Dadah.